siap segala macam, kayak kecakapan aja. Memang banyak yang menawarkan untuk bekerja sama ya dalam bentuk konser ini cukup banyak, tapi kembali lagi kan harus cocok. Cocok itu bukan cocok ininya aja, banyak kecocokan yang lebih subjektif gitu. Kalau saya itu mungkin lebih gini nih, di kepala saya itu gimana caranya, saya penonton konser, jadi selama ini saya hanya disajikan untuk melihat pertunjukan musik, udah gitu udah selesai pulang. Nah, saya pengen memberikan treatment untuk yang datang supaya mereka tuh datang nyaman, gak ngantri, terus duduknya juga enak, terus denger lagu-lagunya juga yang mereka paham. Artinya effort untuk, jadi yang saya baca itu lah effort untuk menuju ke pertunjukan. Kadang-kadang ini orang effortnya kalau dari jauh itu udah ngingerin tanggal dulu, udah gitu ngetek tiket, sebelum ngetek tiket pas hari hanya janjian sama teman-teman. Terus kalau yang dari luar kota belum pesawat, belum nginep di hotelnya, belum dandan makeupnya, bajunya yang diseragam kayak apa, sampai menuju ke pertunjukan itu kayaknya ribetan effort untuk pergi datang ke satu konser itu. Nah, kalau effort yang sedemikian itu tidak tidak disambut atau tidak diberikan apresiasi gitu, saya rasa kok nggak imbang ya. Karena kadang-kadang setelah acara konser yang tidak membeli tiket itu bisa melihat di YouTube atau di mana lebih jelas, lebih ini bisa nonton sambil leha-leha, sambil makan di rumah, sambil apa segala macam. Nah, yang bayar tiket ini malah datangnya seperti itu. Jadi saya ingin memberikan treatment kepada para penonton yang sudah membeli tiket. Caranya kayak apa ya? Ya caranya ya kayak Yuni Syara yang di rumah, Wahyu Setianing Budi yang ada di rumah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang senang tanaman, yang senang minum kopi, senang dengan nonton-nonton rumah dan lain-lain. Tapi saya pekerjaannya penyanyi. Itulah yang saya boyong ke Istora. Jadi Yuni Syara di rumah itu nanti ada di Istora. Wah, luar biasa. Istora akan disulap banyak tanaman gitu, Bunda? Istora nanti jangan kaget kalau misalnya Istora itu menjadi hijau, ramah lingkungan. Itu akan menjadi inian saya, menjadi fokus di saya. Jadi orang-orang itu datang tidak mengantri tiket dengan lelah, musola saya siapin lebih enak, terus untuk apa ya, karena panas ya, neduhnya juga ada, pemandangan juga ada, yang suka selfie juga ada tempatnya. Jadi adem gitu, sebelum masuk udah diadem duluan. Jadi mungkin treatment itu yang mungkin belum ada sih. Memang agak repot mikirin tanaman dari Bogor Sawangan itu 3 meter dibawa ke Istora ya. Ya mungkin penuh dengan tanaman. Mungkin kalau misalnya lihat di toilet ada tanaman dan lain-lain, jangan kaget. Itu saya yang ada di rumah itu nanti ada di Istora. Iya, iya. Jadi kalau belum Note-nya adalah jangan sampai lu yang pasang panggung dan lain-lain, gak ada makanan, gak ada kopi, gak ada teh. Harus happy, semuanya sampai happy kayak aja. gitu ya detail. Iya, ingin banget gitu ya. Nanti teman-teman bisa gitu. provide itu atau tidak. Karena Kita panggil gerobak action-nya, Bunda ya. enggak, itu karena saya pengen membawa semua serba kenangan. Makanya ada Semara 3553. 3553 itu kan itu. Sebenarnya itu ada Semara itu adalah kenangan dan nostalgia. Makanya terus masalah tiket, saya pilih Budi Bio lagi. Oh iya, itu legend banget. Kenapa? Karena kita tahunya dulu setiap ada konser, tiketnya cari di Budi Bio. Gitu. Betul. Nah sekarang kan hampir kita nggak dengar itu. Saya suruh cari Budi Bio mesti ada di bagian ini. Karena apa? Penonton saya usianya banyak yang tidak muda lagi, jadi masih menggunakan WhatsApp, yang masih bisa melakukan transaksi dengan itu.
Kan nggak semua bisa melakukan pakai ini kuat gitu. Tidak semuanya kuat nyalinya untuk tiket war gitu ya. Dia kupas gitu, dia apain, diobrak-abrik jadi kayak apa gitu. Saya lihat dia banyak main musiknya di EDM. Tapi saya rasa setiap musisi nggak akan stuck di satu genre musik itu saja. Makanya saya kasih challenge. Kalau dia mainnya misalnya segedebukan itu, ada gedebukan lain dong untuk orang-orang yang usianya nggak terlalu enggak. Ya antara iya dan grow. Saya berharap semua yang ada yang mengerjakan bagian dari 3553 ini, kalau yang sudah populer semakin populer, yang belum populer akan menjadi populer. Semuanya itu akan berdampak gitu, berkelanjutan. Saya berharap seperti itu. Jadi Jadi kalau uang itu istilahnya, uang itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi sama karya juga gitu. Karya akan berbicara lebih kencang dan duitnya diam-diam. Iya, cuannya ada aja nanti ya. Eka udah bener nih. Terima kasih pertanyaannya. Ini tentang nostalgia. Jadi isinya aja sudah semua nostalgia. Saya berharap ada kenangan-kenangan manis saat penonton saya menikmati saya bernyanyi. Dan saat pulang dia bisa bercerita tentang ambience yang tadi duduk. Kemudian cerita kembali masa-masa lalunya dengan lagu-lagu. Oh iya, zaman kita dulu. Ya. Itu saya harapkan. Terus kemudian ada momen berkesan apa selama 35 tahun karir? 35 tahun itu bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang cukup banyak cerita, canda, pembelajaran yang saya dapatkan selama 35 tahun ini. Jadi ngerasain album, sebelumnya ya, saya ini kan dari kampung datang ke Jakarta dengan perjalanan yang luar biasa. Terus udah gitu pernah juga ada di titik orang-orang mengenal saya karena kaset saya laku banyak, ya. Nah itu juga ada zaman dulu itu. Kalau pers, kita hanya berhubungan dengan pers. Pers itu yang memprofiling kita sehingga membentuk opini di masyarakat. Bukan gitu Bu Terni? Jadi masyarakat itu menilai seorang penyanyi dari judul, jadi cerita dari wartawan. Itu panduannya. Ya, jadi saya diangkat dibanting itu sama pers. Nah, selanjutnya itu saya nggak terlalu kena mental banget sih waktu itu. Karena kalau saat ini penyanyi sekarang tuh harus melihat netizen ngomong. Jadi nggak diangkat dibanting sama pers, netizen yang ngomong mungkin jawab kasar, ditaruh aja handphonenya, tapi kita udah bawa hati, ya nggak sih? Jelek, aladin, apa nih, gak bagus, segala macam, kayak kecakapan aja gitu. Itu banyak terus dibaca sendiri sama si pelaku gitu. Jadi perbedaan saya, mungkin saya dulu diomongin banyak orang, tapi saya nggak dengar langsung. Nggak dengar langsung saya. Tapi kalau sekarang semuanya itu lebih menyakitkan karena mendengar, merasakan itu. Jadi lagu-lagu yang tercipta sekarang pun adalah tentang kesehatan mental, tentang perasaan-perasaan seperti itu, betul ya, Bilar? Betul ya, seperti itu ya, karena perasaan-perasaan itu yang didapatkan langsung dari netizen terhadap si pelaku itu. Jadi kalau ditanya apa dulu, dia kayak misalnya cuma bisa nyanyi lagu bekas gitu. Hah? Susah loh nyanyi lagu yang udah pernah populer dijadikan lebih populer lagi. Itu tugas yang berat banget. Apa dulu sudah pernah ngetop tuh saya harus bikin lebih ngetop lagi. Tapi dia bilang cuma bisa nyanyi lagu bekas gitu. Tapi sekarang kok semuanya nyanyi lagu cover. Ya. Tiga busananya pertama dari Didit Edi Prasetyo,
itu putranya Pak Prabowo. Terus Sebastian Gunawan. Siapa? Terus Didi Budiarjo. Terus Henry Wong. Luar biasa. Itu dengan 4 perancang busana yang udah kita bisa bayar. Aksesorisnya Adinali Ayuna. Biasa ini ya. Review. Jadi sudah pas. Saya pertama kali membuat baju penyanyi. Waktu itu masih pakai baju SMA. Siapa itu? Ivan Gunawan. Oh, luar biasa. Nih baju Jadi dia itu waktu bikin baju pertama kali lagu video klip Tirai. Ya, ya. Jadi yang datang tahu-tahu saya ke tempat Mas Aji Notonegoro. Pamannya ya, omnya. Ya, tahu-tahu ada anak SMA. Bukan ya. Ternyata dia yang bikin. Jadi saya mungkin penyanyi pertama yang didesainin sama Ivan Gunawan. Yes, yes. Lagu Tirainya Raffi Duri? Iya. Yes. Oh, luar biasa. Jadi Ivan dulu. Slim ini dia udah tahu. Udah luar kepala ya. Udah luar kepala. Luar biasa.